Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Guru Muda memberikan latihan soal dan pembahasan SKB Tenaga Pendidik untuk formasi guru SD. Ini adalah video ketiga dari latihan soal dan pembahasan. Maka bagi teman-teman yang terlewat untuk video yang ke-1 dan kedua, bisa diklik di link di atas ini atau nanti bisa dilihat di playlist. Jika teman-teman menginginkan latihan soal tryout, bisa dicantumkan dalam kolom komentar, karena pembahasan soal ini adalah untuk membahas latihan soal dari tryout yang sudah di-share di grup. Jadi bagi teman-teman yang belum, nanti bisa masuk dalam kolom komentar, akan saya masukkan ke dalam grup SKB PGSD. Kali ini masih sama, akan ada 10 soal yang akan dibahas. Belajar menurut Bell adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, serta sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seseorang sedang bersekolah. B. Dari sejak bayi sampai tua. C. Pada waktu siswa sudah siap. D. Pada waktu seseorang sedang belajar. E. Pada saat seseorang sudah bisa mandiri. Pembahasan. Proses belajar yang dialami manusia berlangsung sepanjang hayat. Jadi, proses belajar dimulai sejak lahir sampai tua. Sehingga jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dalam teori A. Classical conditioning dari Pavlov, B. Connectionism dari Thorndike, C. Classical conditioning Skinner, D. Behaviorism dari Watson, atau E. Operant conditioning dari Skinner. Pembahasan. Teori classical conditioning dari Pavlov. Dalam teori ini ada 3 parameter. Salah satu parameter yang ada adalah extinction atau penghilangan, yaitu artinya apabila penguatan dihentikan, maka respon akan menurun atau menghilang. Dalam beberapa teori belajar, yaitu teori belajar connectionism, teori belajar behaviorism, dan teori belajar operant conditioning, tidak dikenal istilah extinction atau penghilangan. Sehingga jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Pada dasarnya, teori behavioristik sangat menekankan pada A. Proses belajar, B. Perkembangan siswa, C. Hasil belajar, D. Kebiasaan siswa, E. Kepandaian siswa. Pembahasan. Teori belajar behavioristik menekankan pada perkembangan siswa, karena dalam teori behavioristik lebih mementingkan pada perubahan perilaku siswa. Jawaban adalah B. Soal berikutnya. Proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara A. Tiba-tiba, B. Tidak terkendali, C. Bertahap, D. Terkendali, atau E. Sepanjang masa. Pembahasan. Menurut teori Guthrie, proses lupa yang terjadi pada seseorang terjadi secara bertahap.
proses lupa dalam diri seseorang mengalami beberapa tahapan. Sehingga jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hal ini merupakan tujuan dari A. Insight, B. Cognitive, C. Conditioning, D. Affectivity, atau E. Connectionism. Pembahasan. Dalam teori kognitif merupakan suatu teori yang dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hal ini disebabkan karena dengan membangun prinsip-prinsip belajarnya secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Jawaban adalah B. Soal berikutnya. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning SR. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini. Artinya adalah A. Mempelajari perilaku manusia di masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan. B. Mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku manusia masa lampau. C. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. D. Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk dibandingkan dengan perilaku manusia masa lalu. E. Mempelajari perilaku manusia di masa lalu kurang bermanfaat untuk memprediksi masa kini. Pembahasan. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning SR. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini. Artinya, mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Karena pendekatan masa kini merupakan salah satu pendekatan dalam teori belajar kognitif. Jawaban adalah C. Soal berikutnya. Penerapan teori belajar Branner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Memotivasi siswa untuk menyampaikan argumennya. E. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Pembahasan. Penerapan teori belajar Branner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain, memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa bukan salah satu penerapan teori belajar Branner. Jawaban C. Soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, D. Belajar menghafal, E. Belajar mandiri. Pembahasan. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan belajar menghafal. Karena dalam belajar menghafal, informasi
baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Sehingga jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Aswar mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Armanli mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. D. Budira mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. E. Pak Uswardian memberikan sebuah tugas kelompok. Pembahasan. Pernyataan yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan kognitif atau disebut dengan fase belajar adalah sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Langkah ini adalah salah satu langkah untuk menarik perhatian siswa pada awal kegiatan pembelajaran. Jawaban adalah A. Soal berikutnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, D. Lingkungan fisik, E. Pengendalian diri. Pembahasan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah proses pengaturan diri, karena manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Terima kasih teman-teman, itu tadi pembahasan 10 soal untuk materi SKB PGSD. Silahkan bagi teman-teman yang punya saran, punya kritik, dicantumkan dalam kolom komentar. Kemudian di like apabila suka video ini, dan silahkan di subscribe apabila ingin mengikuti perkembangan latihan soal dan tryout untuk SKB PGSD. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.